Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini menikmati kuasa kasih dan kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu telah kita belajar firman Tuhan, alirkan keberuntungan Anda. Apakah keberuntungan Anda? Kita sudah pelajari, Anda sudah bersekutu dengan Kristus. Anda punya akses yang luar biasa. Anda menerima pengurapan daripada Tuhan. Segala berkat rohani di dalam sorga tersedia bagi saudara. Dan dalam firman Tuhan minggu lalu kita telah mempelajari kisah seorang janda yang terus mengalirkan minyak zaitun dalam botol kecil, terus mengalir dan terus mengalir dengan 3 prinsip yang kita sudah dengar. Ia bertindak taat dengan iman. Pengurapan kita tidak akan pernah kita alami, orang lain alami, tidak akan pernah berdampak apabila kita tidak bertindak. Pengurapan kasih dan kuasa Tuhan, potensi-potensi ilahi akan mengalir sesuai dengan kapasitas yang kita siapkan. Kalau saudara menyediakan botol kecil, maka seluruh botol kecil itu akan dipenuhi. Ketika saudara menyediakan botol besar, berapapun jumlahnya, itu akan terpenuhi sampai tidak ada lagi botol yang tersedia. Begitu juga dengan potensi ilahi akan mengalir sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi akan menjawab kebutuhan-kebutuhan Anda. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran lanjutan dari minggu kemarin dan minggu sebelumnya. Dapatkah Anda menahan luapan keberuntungan Anda? Kalau Anda mengalami luapan yang luar biasa dari dalam rohmu, engkau tidak bisa menahan hal tersebut. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, Yohanes mencatat, pada hari terakhir dari perayaan itu, yaitu hari yang paling penting, Yesus berdiri di dalam rumah Tuhan lalu berseru, orang yang haus hendaklah datang kepadaku untuk minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus mendeklarasikan kebenaran ini ketika dia menghadiri pesta Sukot atau perayaan pondok daun-daunan, mensyukuri panen di kalangan orang Yahudi dan juga sekaligus memperingati peristiwa mereka berada di padang gurun dalam perjalanan 40 tahun. Saudara, dalam perayaan ini kita juga tahu pada hari Pentakosta, hari ke-50, kita tahu bahwa hari itu Roh Kudus dituangkan dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mulailah mereka mengalirkan kuasa itu kepada hidup mereka dan juga kepada orang lain. Nah, dalam ayat ini Yesus berkata dalam rumah Tuhan, orang yang haus hendaklah datang kepadaku untuk minum. Saudara tahu semua orang yang datang ke bait Allah pada waktu itu adalah orang yang haus. Agama diciptakan oleh orang-orang yang haus. Haus kebenaran, haus kepuasan, haus jiwanya, haus menerima kelimpahan dari Tuhan, haus lawatan Tuhan. Semua agama merindukan hal tersebut. Pada situasi di mana orang Israel sedang merayakan hari raya Pondok Daun, pada saat itu juga orang Israel memperingati saat mereka pulang dari pembuangan di Babel. Ada satu tradisi di sana di mana pada saat itu orang menuang air. Ada satu ritual membuang air, mempunyai pengertian bahwa saat itu adalah saat yang
penting di mana mereka menerima kesegaran baru, harapan baru ketika mereka masuk di tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada perayaan yang terakhir, hari ke-8. Hari ke-8 sebenarnya adalah puncak terakhir daripada perayaan tersebut yang diadakan selama 7 hari. Pada puncak perayaan itulah air dicurahkan, dan dalam momentum tersebutlah Yesus berdiri di bait Allah dan berkata, "Orang yang haus, hendaklah datang kepadaku untuk minum." Bahwa jawaban setiap agama, kepercayaan, kehausan setiap orang akan Tuhan itu hanya dapat ditemui di dalam Yesus Kristus. Karena dialah yang ditentukan oleh Allah untuk datang dan menjadi jawaban bagi semua kebutuhan hakiki manusia. Dalam ayat 38 ini dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, artinya orang yang haus dan datang kepada Yesus. Cara untuk menikmati kepuasan itu adalah dengan cara percaya kepada Yesus. Dan kalau orang itu percaya kepada Yesus, dia bukan hanya menikmati kepuasan, minum dari air surgawi, air kehidupan yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang. Tetapi dikatakan ayat ini bahwa dari dalam hati orang percaya seperti ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bukan cuma satu aliran, bukan cuma satu pengurapan, tetapi semua bentuk pengurapan. Ada pengurapan pelayanan, ada pengurapan penyembuhan, ada pengurapan sukacita, ada pengurapan melakukan pekerjaan-pekerjaan, berusaha, berbisnis, dan sebagainya. Ada banyak pengurapan yang dialirkan. Ada banyak bentuk dampak yang dihasilkan oleh iman kita, persekutuan kita, bersatunya kita dengan Kristus Yesus. Ada banyak dampak positifnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara sebuah kebenaran tentang seorang wanita yang selama ini haus, selama ini tidak menemukan jawaban. Ia terus mencari jawaban, dia terus mencari kepuasan dari dunia ini, dari kedagingannya, dari hawa nafsunya yang dia pikir dapat menjadi jawaban atas pencariannya, menjadi jawaban atas kekosongan jiwanya, menjadi jawaban bagi semua kebutuhannya, tapi tidak ditemukan dimanapun. Di dalam Yesaya pasal 35 ayat 6 ada satu nubuatan daripada Yesaya bahwa pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Kapan itu, saudara? Peristiwa ini terjadi pada saat Yesus datang ke dunia. Dialah sumber air hidup atau sumber air kehidupan itu. Dialah yang akan menjamin kepuasan daripada setiap orang. Dan dikatakan di sini bahwa pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Karena apa? Ia menemukan jawaban. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena orang tersebut mendapatkan jawaban bagi manusia rohnya, manusia batinnya. Sebab mata air memancar di padang gurun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada jawaban selama ini bagi setiap orang. Tidak ada yang dapat menjadi solusi persoalan kelaparan manusia, kehausan manusia, kekosongan manusia. Selama ini manusia seperti padang gurun. Mereka berupaya untuk
mendapatkan solusi, jawaban atas segala sesuatu. Tapi ternyata tidak ada. Kita sudah bisa melihat, mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah nyata bagaimana orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang tidur di atas tempat tidur emas, orang-orang yang bergelimang dengan harta benda, tetapi kemudian mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Mereka adalah korban dari narkoba, overdosis, obat tidur, obat penenang, bahkan banyak tidak kurang yang kemudian mati bunuh diri. Artis-artis di Indonesia kita sudah temukan, baru-baru ini ada lagi yang kemudian ditangkap karena kasus narkoba, padahal ia adalah orang yang kaya raya, keluarga yang baik-baik, anak-anak yang sehat, cantik, gagah dan sebagainya. Apa yang kurang? Tetapi kemudian melarikan diri kepada narkoba. Kenapa seperti itu? Oleh karena tidak ada yang dapat mengisi kekosongan jiwa mereka kecuali air dari sorga, air kehidupan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa Anda mempunyai keberuntungan yang luar biasa? Tapi bukan berarti bahwa keberuntungan itu tersimpan, bisa tersimpan atau bisa saudara tahan ada di dalam diri saudara. Kalau Anda orang beruntung, keberuntungan Anda itu akan mengalir, tidak tertahankan. Makanya firman Tuhan hari ini berjudul, dapatkah Anda menahan keberuntungan, luapan keberuntungan Anda? Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ada 3 hal yang sangat penting saya ingin sampaikan hari ini. Yang pertama adalah Anda telah memiliki mata air hidup di dalam diri Anda. Kapan? Ketika Anda berjumpa dengan Yesus Kristus, ketika Anda mengalami kelahiran baru, maka mata air itu ada di dalam diri saudara. Banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada mata air. Banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Kenapa? Karena pikiran, hatinya, perasaannya, kehendaknya dikuasai oleh situasi. Ada satu kisah di mana Hagar dan Ismail ketika diusir keluar dari rumah Abraham dan Sarah, itu sangat menyedihkan. Seorang istri diusir dari rumah dan tidak tahu mau kemana. Hagar yang memiliki seorang anak hanya dibekali roti dan 1 kirbat air, disuruh pergi ke padang gurun Berseba, tidak tahu arah kemana. Dan satu saat air dalam 1 kirbat itu telah habis, lalu ibunya yaitu Hagar membuang anak itu ke semak-semak. Lalu mungkin sekitar 300 atau 400 atau 500 meter dia berjalan menjauhi anak itu. Lalu kemudian dia menangis, saudara. Dia menangis sejadi-jadinya. Lalu Tuhan berfirman kepada dia melalui malaikat Mikael, apa yang engkau lakukan? Jangan engkau takut, karena aku telah mendengar tangisan daripada anak itu. Aku akan menjadikan dia bangsa yang besar. Apa yang terjadi saudara? Hagar yang tidak punya harapan lagi. Kenapa dia membuang anak itu? Karena dia berpikir, saya tidak tahan melihat anak ini mati. Tapi ketika ia mendapatkan penglihatan dari sorga, seluruh persoalannya seakan-akan sirna saat itu juga. Dia mendapatkan peneguhan bahwa Allah ada bersama dia. Walaupun dia dibuang oleh suaminya dan nyonyanya, tapi Tuhan tidak membuang dia. Apa yang terjadi saudara? Lalu Tuhan membuka mata dari Hagar dan kemudian melihat, ternyata di dekat dia ada mata air, ada sumur. Saudara, banyak orang Kristen tidak dapat menikmati penyediaan Allah, tidak dapat menikmati mata air dalam dirinya.
karena ia gagal memahami rencana Allah di balik setiap persoalan yang dihadapi. Tapi Hagar ketika menemukan mata air ini, dia bersuka cita, dia mengisi kirbatnya kembali, dan kemudian dia berjalan bersama anaknya. Singkat cerita, Ismail diberkati Tuhan. Ia kemudian punya istri di padang gurun, dan kemudian menjadi satu bangsa. Bapak Ibu, Allah menyertai dengan air. Air adalah harapan untuk hidup. Tanpa air adalah kematian. Tanpa air tidak ada harapan. Tanpa air tidak ada masa depan. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus sudah datang, menjelma menjadi manusia, dan dia memberi dirinya kepada saudara dan saya. Dan kemudian saudara dan saya memiliki mata air di dalam diri saudara. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14, kisah tentang perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus berkata kepada perempuan ini, barang siapa minum air ini dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Perempuan Samaria di sumur Yakub ini datang siang hari ke sumur Yakub menimba air karena dia malu dengan kehidupannya. Ia punya suami, tetapi semua suami itu tidak sah. Artinya bahwa perempuan ini adalah perempuan pelacur. Artinya bahwa perempuan ini adalah perempuan kontrakan. Berartinya bahwa perempuan ini adalah perempuan pesanan. Artinya bahwa perempuan ini adalah perempuan rendahan, tidak punya harga diri, dan itu sebabnya dia malu ketemu dengan orang lain. 5 suami yang diketahui oleh Yesus bukanlah suaminya. Mungkin suami orang, mungkin juga masih bujangan, tapi itu bukan suaminya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perempuan ini terus mengisi kekosongan jiwanya dengan jawaban-jawaban yang salah. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut, kata Amsal. Dia berpikir bahwa dengan cara seperti yang dia lakukan selama ini, ia mendapatkan solusi atas setiap hal dalam hidupnya. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus, Yesus tahu persis seperti apa keadaannya. Lalu dia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tetapi kalau ia minum air yang kuberikan, tidak akan haus selama-lamanya. Tapi di dalam dirinya akan ada mata air yang terus memancar, terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Mesias telah mengubah perempuan Samaria ini. Kehidupan yang berpusat pada kepuasan daging dan kepuasan keduniawian menjadi hidup yang mencari, berubah menjadi hidup yang berpusat pada Yesus Kristus. Jiwanya yang selama ini tak terpuaskan, sekarang sudah surplus, memiliki sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Hidup yang berpusat kepada ego berubah, mulai mengalir kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, saya mau ingatkan saudara hari ini bahwa Anda sudah memiliki mata air hidup dalam dirimu. Kalau Anda masih mencoba mencari kepuasan-kepuasan lain di luar daripada Yesus, percayalah, ada 2 hal sangat mungkin. Kenapa saudara panik? Kenapa saudara membuang harta saudara? Mengabaikan tanggung jawab Anda, tidak menikmati, tidak bersuka cita dengan titipan Tuhan kepadamu, berkat Tuhan kepadamu. Bukankah Ismail itu adalah titipan Tuhan, berkat Tuhan baginya lewat Abraham? Secara lahiriah, Hagar telah menerima buah sulung dari benih Abraham. Walaupun Ismail bukan anak perjanjian, tetapi Bapak Ibu Saudara, selama ini dia berusaha melihat itu
menurut pikiran, perasaan, dan kehendaknya semata. Karena ia belum mendapatkan pewahyuan, matanya belum melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan baginya, sehingga ia tidak menikmati perjanjian Tuhan, berkat Tuhan, titipan Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Dia buang. Saudara mungkin membuang semua hal yang luar biasa sebenarnya ada pada diri saudara. Mungkin masih kecil seperti Ismail yang masih kecil, tetapi karena ia kehabisan air, pikirannya dikuasai oleh persoalan. Mungkin Anda sedang mengalami hal tersebut. Atau mungkin juga hal yang kedua, saudara belum punya mata air sama sekali, sehingga saudara berpikir, apa artinya saya ibadah? Apa artinya saya melayani? Apa artinya Yesus bagi saya? Saya bisa menjual Yesus, saya bisa pindah agama. Oleh karena Anda belum berjumpa dengan Yesus, Anda belum punya mata air dalam dirimu. Itu sebabnya engkau mengabaikan potensi-potensi yang ada pada dirimu. Kalau memang ada pada dirimu, atau engkau tidak melihat bahwa di sampingmu ada mata air, di dekatmu ada mata air, di dekatmu ada sumur. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa Anda punya mata air. Kalau Anda punya mata air, itu modal sangat besar. Itu modal yang luar biasa. Dari dalam dirimu, dari dalam hatimu akan mengalir air yang hidup. Karena di dalam dirimu ada mata air yang terus menerus memancar. Memancar kepada sikap hidupmu, memancar kepada pola pikirmu, memancar kepada sikap perilakumu, memancar kepada perbuatanmu, memancar kepada pekerjaanmu, memancar kepada usahamu, memancar kepada keluargamu, memancar membahagiakan engkau, memuaskan engkau, memberikan sukacita kepadamu, memancar kepada orang lain, sehingga orang lain menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebenaran Tuhan di dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara menyadari bahwa Anda memiliki mata air yang terpancar terus menerus sampai kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, pengalaman kualitas spiritual Anda akan meluap. Itu sudah pasti, meluap keluar. Kalau Anda punya kualitas rohani, kualitas spiritual, pasti saudara tidak bisa menahannya. Dia akan mengeluar, dia akan meluap keluar. Karena mata air itu tidak bisa ditahan. Beda dengan mata air kecil. Mata air kalau ada di dalam sumur saudara, semakin saudara timba, dia akan semakin jernih. Semakin saudara timba, semakin dia bertambah. Dia tidak akan habis, bahkan akan meluap. Coba kita perhatikan kualitas seperti apa yang dialami oleh perempuan ini ketika berjumpa dengan Yesus. Dalam ayat 21 sampai 23, dengan singkat saya akan membacakan. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa situasi dunia saat-saat sekarang ini, dalam waktu 2 tahun ini terjadi percepatan perubahan yang sangat luar biasa dalam segala hal. Dalam dunia gereja, teman saya dari negara lain menceritakan pengalaman-pengalamannya, melihat apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, dan dia berkata, bersiap karena fenomena gereja besar sedang digoncangkan. Fenomena gereja stadium sedang digoncangkan. Ada banyak manipulasi-manipulasi yang sedang terjadi, telah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Sedemikian rupa
Sehingga orang-orang berlomba untuk bagaimana supaya ia mempunyai gereja paling besar di dunia. Sekarang semua sedang tergoncangkan. Dulu orang sangat fanatis denominasi. Sekarang fanatisme denominasi sedang tergoncangkan. Orang bisa mendengar ulasan pengajaran firman Tuhan dengan bebas dimanapun dia berada, baik secara kelompok maupun secara pribadi. Orang mendengar firman Tuhan akan teruji dan tergoncangkan kualitas Kristen yang benar dan yang tidak benar. Dan yang akan tertinggal adalah yang tidak tergoncangkan. Dengan ibadah online, apakah masih kusyuk? Masih menikmati hadirat Allah? Dengan ibadah sendiri di hadapan Tuhan atau kelompok kecil, apakah masih menikmati kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan? Apakah masih serius menikmati ibadah dengan Tuhan? Ibadah bersama istri, suami, anak-anak. Yang terjadi banyak yang sementara ibadah Zoom atau online masih jalan ke sana, jalan kemari, jalan ke sana, jalan kemari. Seperti halnya sekolah online, semua dimatikan, suara dimatikan, video pun dimatikan, lalu jalan ke sana kemari. Kualitas Kristen sedang diuji. Tapi ayat 21, 22, 23 ini dikatakan kualitas akan ditentukan, bukan tempatnya, bukan denominasi Yerusalem, bukan denominasi Gerizim, bukan di Bukit Sion, bukan juga di Bukit Gerizim di Samaria, bukan menyembah secara ritual-ritual, upacara-upacara agama lagi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, hanya ritualitas ibadah, tetapi kuasa ibadah tidak ada. Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Kualitas mulai dibangun, bukan berdasarkan upacara-upacara, ritual-ritual agama, tapi dibangun atas dasar hubungan saling mengenal dengan Allah, hubungan pribadi dengan Allah, hubungan akrab dengan Allah. Itu yang menjadi dasar kualitas spiritual Anda. Dan saatnya tiba sekarang bahwa penyembah yang benar berbeda dengan penyembah yang tidak benar. Penyembah yang benar dan penyembah yang tidak benar akan semakin jelas kelihatan. Penyembah yang tidak benar akan menyembah secara fisik, mempertontonkan penyembahannya supaya dilihat orang. Motivasi menyembah, datang beribadah, dan seterusnya supaya dilihat orang. Tapi saya percaya saudara tidak demikian. Penyembah yang benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dari dalam rohnya yang sudah mengalami kelahiran baru. Rohnya itu yang paling penting. Menyembah Allah dari dalam batinnya, beribadah dari dalam batinnya, melayani dari dalam batinnya, terpancar keluar. Dan ayat 23 terakhir katakan, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Bapak ibu saudara, pastikan saudara menyembah dengan cara yang benar, yaitu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, marilah, lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Bukankah dia ini Kristus? Dalam terjemahan Indonesia modern. Bapak Ibu, kehidupan Kristus tidak bisa tertahankan. Kualitas Kristen saudara tidak bisa ditahan. Saudara tidak bisa tahan itu. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saudara mengalami Yesus, akan muncul mata air yang semakin besar. Semakin saudara timba, semakin saudara alirkan, semakin dia membesar. Pengalaman kualitas rohani Anda ini akan meluap dengan sendirinya pada saatnya. Ketika perempuan ini tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias,
yang dinanti-nantikan selama ini. Dia segera tinggalkan tempayannya, tempat dia menampung air yang selama ini dia timba dari sumur Yakub. Dia tinggalkan semua dan dia berlari ke kota Samaria. Lalu kemudian menceritakan kepada setiap orang, dia sudah berjumpa dengan Yesus. Yesus telah menceritakan semua tentang pengalaman hidup saya, tentang keadaan saya, tentang perbuatan saya. Dia tahu semua. Bukankah dia ini Kristus? Lalu apa yang terjadi? Yang ketiga, ketika orang-orang mendengar kesaksian dari perempuan yang tak tertahankan ini, orang datang kepada Yesus. Yang ketiga, kualitas spiritual Anda adalah jawaban bagi kota Anda. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Luar biasa saudara. Sekali lagi, kualitas rohani Anda ditentukan oleh adanya mata air kehidupan yang terus memancar, membual-bual dalam dirimu, lalu mengalir keluar. Saudara tidak bisa tahan. Pertanyaannya, apakah mata air itu tidak tertimbun? Jangan sampai engkau timbun. Pada masa Ishak dan Yakub, sumur yang digali oleh Abraham itu telah tertutup. Ditutup orang. Tapi kemudian digali kembali oleh Yakub, digali kembali oleh Ishak. Saudara, pertanyaan penting bagi saudara, kenapa tidak mengalir? Atau masih mengalir? Atau terus mengalir? Ada kemungkinan saudara, mata air dalam dirimu telah tertutup. Tertutup apa? Bisa tertutup batu, kekhawatiran hidup. Duri, kekhawatiran hidup. Mungkin tertutup oleh tanah, kedagingan saudara, keduniawian saudara. Mungkin sudah tertutup oleh hawa nafsu, ambisi, kepentingan. Saudara mulai dipengaruhi oleh dunia ini, sehingga saudara tidak melihat lagi mata air. Atau saudara dikuasai oleh situasi seperti halnya Hagar yang kemudian membuang berkat Tuhan, titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan yang luar biasa, yaitu Ismail. Padahal Tuhan berkata Ismail itu diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang sangat besar. Tapi Hagar tidak tahu itu. Dikuasai oleh situasi, dikuasai oleh rasa benci, dendam, sakit hati, dikuasai oleh penderitaan. Apakah saudara sedang dikuasai oleh hal tersebut? Sehingga mata air saudara tidak lihat, saudara tidak sadari, atau sudah tertutup dengan kedagingan, dengan keduniawian, roh cinta dunia, roh mencari pengakuan dan pujian hormat manusia, atau ditutup oleh pangkat jabatan, ditutup oleh harta. Saudara, ketika kualitas spiritual kita mulai mengalir, seperti perempuan ini tidak bisa tahan ketika dia tahu, dia menyadari ada perjumpaan dengan Tuhan di sumur Yakub. Dia segera pergi, mengalirkan, dia mengalirkan, dia mengalirkan. Dia tinggalkan semua perasaan-perasaan gengsi, perasaan malu. Selama ini dia tutup-tutupi, tidak ada rasa malu lagi. Dia bersaksi, dia cerita, dan orang semua kaget. Kok bisa kamu menceritakan semua seperti ini? Kok dulu kamu malu, kenapa tidak malu sekarang? Itu cerita lain. Waktu saya belum berjumpa dengan Yesus, saya memang seperti itu, tapi sekarang saya tidak malu karena saya sudah berjumpa dengan Yesus. Saya sudah mendapatkan yang lebih mulia, yang lebih indah. Dulu saya menahan itu supaya saya tetap merasa berharga, walaupun itu adalah rasa berharga yang palsu. Saya menyembunyikan dan memakai topeng supaya saya rasa berharga, tetapi walau itu hanya menjadi harga diri yang palsu. Tapi sekarang saya buka topeng saya, karena saya sudah menerima harga diri yang sesungguhnya.
nilai diri yang sesungguhnya, kualitas diri yang sesungguhnya, yaitu ada mata air hidup di dalam diri saya. Saya sudah menerima yang lebih mulia daripada apa yang selama ini saya cari. Dia tidak malu. Bagaimana dengan saudara? Saya berharap bahwa saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami kebenaran ini, dan saudara tidak bisa menahan apa yang mengalir dari dalam rohmu. Saudara akan menceritakan itu kepada orang lain, bersaksi kepada orang lain. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ketika orang-orang datang kepada Yesus, semakin banyak mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama mereka dan menceritakan kebenaran-kebenaran, mengalirkan air kehidupan itu kepada mereka, supaya mereka juga memiliki mata air yang memancar dari diri mereka. Lalu mereka kemudian berkata kepada perempuan Samaria ini, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Haleluya. Saudara cukup mengantar orang datang kepada Yesus. Selanjutnya Yesus punya urusan. Amin, saudara. Ada banyak cara saudara berbagi. Saudara cukup perkenalkan, bukankah dia ini? Bukankah dia Kristus yang kita tunggu? Bukankah dia jalan yang kita harapkan? Bukankah dia yang kita nanti-nantikan? Bukankah dia yang menjadi jawaban atas hidup kita? Bukankah dia yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita? Luar biasa cara perempuan ini bersaksi. Dia membuat orang ini sendiri, orang-orang Samaria, mencari tahu, betulkah seperti apa yang dia katakan? Coba kita teliti, coba kita konfirmasikan. Lalu mereka datang kepada Yesus. Buatlah orang yang datang kepada Yesus, dan mereka sendiri konfirmasi kepada Yesus lewat perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara perhatikan gambar kembali, harta rohani yang mengalir keluar di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37-38, itu akan terus mengalir seumur hidup saudara. Jadi pastikan saudara bahwa saudara adalah orang Kristen yang memiliki mata air kehidupan yang terus memancar di dalam dirimu sampai kepada kekekalan. Itu tidak akan pernah berhenti, saudara. Karena itu menjadi identitas saudara, itu menjadi harta saudara. Itulah keberuntungan saudara, karena tidak semua orang dipilih seperti perempuan Samaria ini untuk memiliki mata air di dalam dirinya. Saudara adalah orang beruntung yang mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi saya menyimpulkan, janganlah menahan keberuntungan Anda. Anda tidak bisa menahan itu. Biarkanlah mengalir. Mengalirlah di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Orang yang telah diciptakan baru memiliki mata air kehidupan yang meluap dan mengalir keluar. Biarkan itu meluap. Meluap setiap hari. Lewat perkataan saudara, lewat perbuatan saudara, lewat karya saudara, lewat sikap saudara, lewat respon saudara. Anda memiliki mata air hidup. Anda punya pengalaman kualitas spiritual yang meluap keluar. Dan kualitas spiritual ini adalah jawaban bagi orang-orang yang engkau cintai di luar sana. Saudara adalah jawaban bagi keluargamu. Saudara adalah jawaban bagi teman-teman sahabat kenalanmu. Saudara adalah jawaban bagi kotamu dan bangsamu. Tuhan memberkati. Amin.